fire chicken level 5. Lumurin semua saus kejunya yang banyak. Jujur belum ada sih yang ngalahin fire chickennya Ricis. Pedesnya itu loh gila, mantep banget guys. Ini tuh seneng banget deh sekarang resto Ricis Factory makin banyak. Dan nyadar gak sih sekarang restonya banyak yang jadi 24 jam. Terus kemarin Mimin tuh lihat mereka ada promo side dish. Jadi kalau kalian beli combo fire chicken 1 ayam langsung dapat free side dish. Bisa pilih antara perkedel, cheesy cream soup, ice cream atau mashed potato. Kayak Mimin gini nih, pilih yang perkedel guys. Harganya tuh murah banget lagi, cuma 44 ribuan aja. Mimin saranin sih kalau pesen fire chicken yang level 5 guys. Dijamin deh lidah kalian pasti kebakaran. Tapi mantep banget dipaduin saus keju khas Ricis Factory yang super cheesy. Jujur masih belum ada yang ngalahin lah saus kejunya. Terus di paket ini tuh udah pasti include sama nasi dan minum juga. Baru pertama kali cobain perkedelnya Ricis ternyata enak juga loh, pulen. Good deal banget ya, apalagi dapat free side dish, makin mantep, makin lengkap. Promonya berlaku di Ricis Factory ya guys. Mau dine in, take away, drive thru, pembelian aplikasi RF ataupun order via ojol juga berlaku loh. Yuk cobain. Iya. Kayak yali-yali tapi gagal total. Ternyata di Surabaya itu ada Hookah Lounge yang keren banget guys. Ini tuh namanya Noktra Hookah Lounge. Kaget ada bar sekece ini loh. Udah gitu no alkohol, halal, jadi semuanya bisa kesini. Tuh alat sisanya tuh banyak dan bagus-bagus. Di sini tuh emang spesialisnya sisa guys. Nongkrongnya emang ala orang Timur Tengah gitu. Ada ruang VIP yang bisa dipakai karaokean dan main PS5 guys. Kurang komplit apa coba, semuanya ada. Namanya aja Hookah Lounge, jadi pasti harus dicobain sisanya. Kalau kalian baru coba, tenang, gak usah malu guys. Nanti diajarin. Mimin aja dari yang gak bisa sisa sampai kesel-kesel gini jadi suka dan nikmatin banget loh. Nah kalian tuh jangan lupa datang ke grand openingnya Noktra Hookah Lounge di tanggal 17 sampai 19 April. Ada promo buy one get one untuk signature sisa. Cocok tuh datang ke sini ramean karena menu makanannya juga banyak. Halal guys, no alkohol, no pork, no lard pastinya. Macamnya juga banyak mulai dari western, fusion sampai lokal. Di grand opening nanti semua makanannya tuh diskon 10% guys, dan untuk minumannya diskon 20%. Terus untuk promo-promo lainnya kalian bisa cek di sini ya, tinggal di post aja. Terus di grand openingnya nanti ada event seru dan door prize menarik. Pas banget di tanggal 17 sampai 19 April tuh ternyata weekend guys. Jadi pas banget buat ngisi weekend kalian dengan yang seru-seru. Ini Mimin nyobain dessertnya ternyata enak. Dan ada aneka pizza kayak gini juga buat sharing. Mending kalian yang di Surabaya buruan deh ke Noktra Hookah Lounge. Hanya makhluk Tuhan pilihan guys yang bisa cobain Falala coklat edisi spesial ini. Karena harus menembus kemacetan Ubud yang mind blowing, udah gitu sering hujan lagi. Sampai ada yang ketinggalan pesawat loh gara-gara coklat ini. Mimin rela jauh-jauh OTW ke Ubud buat nyamperin Falala artisan coklat. Ini tuh masterpiece-nya Falala coklat ya guys. Jadi dia tuh versi eksklusifnya dari Falala coklat. Gila sih, mulai dari produk, pelayanan, eksterior, interior, semuanya tuh estetik banget. Nah ini tuh karya seni perjalanan Falala coklat. Cuman di store Ubud doang yang ada patung Bali terbuat dari coklat guys. Pokoknya semua yang ada di store ini tuh melibatkan tangan-tangan seniman lokal Bali. Gak heran loh kalau jadi daya tarik wisatawan asing maupun domestik. Tuh packagingnya aja nyeni banget guys. Dan mereka tuh juga pakai biji coklat yang dipanen petani setempat Bali. Bitterness dan teksturnya tuh sempurna banget sih. Kalau ditanya kenapa desain coklatnya bisa sebagus ini, ya karena mereka tuh mengerahkan warga lokal Ubud untuk mengerjakannya. Ini Mimin pesen yang small box isi 9 coklat, sedangkan yang large box isi 15 coklat. Dibuat gift maupun oleh-oleh tuh bagus banget. Tapi Falala artisan coklat ini bisa dibeli cuma satuan kok. Dan dari tadi Mimin cobain semua varian Falala artisan coklat, gak ada satupun yang gagal. Gak cuma estetik-estetikan doang, tapi taste juga diperhatikan. Gak heran sih kalau Falala coklat tuh viralnya sampai sekarang. Dan bahkan mereka udah punya 7 cabang seantero Bali. Pengirimannya juga ke seluruh Indonesia. Karena coklatnya selumer itu, melt in your mouth. Dan di Ubud lagi hujan, dingin-dingin paling cocok minum hot coklat Falala. Coklatnya gurih creamy dan ini tuh produk vegan ya guys, karena pakai oat milk. Cus merapat Falala Ubud. Bukannya jadi model, kakak cantik ini malah jualan bakso. Udah cantik, pintar bikin bakso pula. Wah, spek istri idaman banget ya kakaknya. Baksonya guys, gede-gede dan ternyata bisa crot. Tuh kelihatan menggiurkan kan, keriting-keriting gitu. Bakso ini tuh hidden gem guys. Kalian harus naik ke Bandungan, Semarang dulu. Namanya bakso Cah Hendrik yang lokasinya tuh satu area sama pemancingan Cah Hendrik. Nah, kakak cantik ini tuh anak menantunya Cah Hendrik guys yang bikin bakso. Dan kakak cantik ini tuh bikin baksonya berdua sama suaminya guys. Terus ini
kembaran suaminya. Lucu banget ya. Bakso yang gede-gede tadi tuh ada yang isian mozzarella. Molor, panjang banget mozzarellanya. Kenapa ya bakso di desa kayak gini tuh lebih enak daripada bakso-bakso yang ada di kota? Saus, kecap, dan sambal ambil sepuasnya. Bakso gimbal. Gak cuma tahu gimbal, ternyata juga ada bakso gimbal. Uratnya keriting-keriting, gimbal banget tuh, no gimmick ya. Terus bakso cincangnya bener-bener full daging. Dan kalau beli satu porsi bakso di sini tuh udah free tetelan atau jeroan guys. Gila enak banget. Terus yang lonjong ini ternyata bakso jumbo yang bisa cerot. Isian di dalamnya daging cincang pedes. Gorengan tahu waliknya gak main-main guys, gede banget, gendut. Isian di dalamnya ini juga daging banget loh. Dan ternyata selain bakso di sini juga ada aneka menu nasi guys. Gede banget iganya guys, tuh dagingnya tebel. Salfok ya sama iga bakarnya, dan ini tuh dagingnya langsung prol dari tulangnya. Persapian duniawi di sini tuh gak ada obat guys. Sop iganya juga dagingnya juga gede, tebel, dan yang paling penting teksturnya tuh empuk dan lembut. Ini sop iga terbaik yang pernah Mimin cobain. Walaupun agak jauh dari kota, tapi wajib sih kalian cobain. Kok bisa ya gula kapas ini dipakai buat masak daging premium? Emang orang kaya tuh ada aja makanannya. Sebelum makan dikasih tasting broth dulu. Sebelum masak sukiyaki dan shabu-shabunya dimulai, kita tuh dapat experience tasting broth dulu guys. Nah ini tuh cara masak sukiyaki khas Kansai Jepang. Dan makannya tuh pakai telur yang bener-bener mentah. Nah namanya tuh Shikiro Japanese flavor. Dia tuh spesialisnya sukiyaki gitu. Setelah pesan menu, kalian nanti tuh dapat complimentary secantik ini. Gratis loh ini. Ada cawan musi segala, enak banget lagi. Jangan takut salah pesen, karena kita tuh bisa cobain 7 macam broth sebelum dagingnya dimasak. Jujur semuanya enak-enak, tapi Mimin pilih yang sukiyaki original. Untuk dagingnya Mimin pilih yang black angus bagian rib eye. Tuh masaknya tuh pakai gula kapas kayak gini guys, seru banget. Dan makannya pakai telur mentah. Plus makannya pakai nasi Jepang yang anget-anget dan pulen. Ini Mimin add-onnya jamur dan bola udang. Terus nyobain masak sukiyakinya sendiri. Jadi flavornya tuh lebih gurih dan manis dari gula kapasnya tadi. Dan dagingnya tuh lumer banget pas masuk mulut guys. Ya iyalah, ini tuh daging yang bener-bener high quality. Terus Mimin juga pesen hamachi carpaccio. Ikan hamachinya aja dibawa langsung dari Jepang. Kalau pesen yakiniku dong, platingnya tuh fancy banget. Dagingnya pakai short ribs yang lembut dan juicy, dan onsen egg-nya bikin creamy. Kalian juga harus pesen salmon cheese roll. Disajiin di atas hot plate panas kayak gini. Tapi hati-hati panas ya. Langsung mangap aja. Salmonnya gendut-gendut dan ini tuh cheesy banget. Dessertnya Mimin pesen kakigori pakai hojicha. Refreshingnya tuh dapet banget guys. Dapat komplimen ceremonial matcha di akhir. Overall experience Japanese dining di Shikiro tuh asik banget. Makanannya perfect. Terus kalian cobain ya. Jenis soto paling enak yang ada di Indonesia tuh cuman soto Betawi, no debat. Jeroan dan dagingnya digoreng dan kuahnya tuh kuah susu guys. Buat kalian yang suka soto Betawi Haji Husen tapi sering kehabisan, mending ke soto Jakarta M. Abbas ini deh. Mimin jamin ini counternya guys, jam bukanya tuh lebih lama. Terus jeroannya tuh lebih lengkap banget. Ada usus, paru, lidah, kikil, dan babat. Semuanya tuh digoreng dan stoknya melimpah guys. Nah setelah itu disiramin kuahnya yang terbuat dari campuran antara susu dan santan. Dan pastinya rempah-rempah yang cuman orang Betawi doang yang tahu. Tuh guys, bedanya di sini tuh warna kuahnya agak sedikit merah ya. Seporsi Mimin pesen yang campur dan dapat sebanyak ini guys, semangkok. Udah gitu potongannya juga gede-gede lagi. Gila guys, paru gorengnya tuh gak ada obat. Masih kres-kres nyes walaupun kena kuahnya. Mimin langsung tuangin aja deh jadi satu sama nasinya. Potongan tomat dan empingnya juga melimpah. Gak lebay ya kalau Mimin nyebutnya ini soto paling enak di Indonesia. Wah ini sih rate-nya 1000/10. Please kalian harus samperin soto Jakarta M. Abbas ini ya guys. Lokasinya di tendaan. Buat kalian yang ngaku-ngaku Cina, kayaknya gak afdol deh kalau belum cobain kue bulan ini. Ya walaupun Mimin bukan Cina 100%, tetap boleh dong makan mooncake. Apalagi mooncake di sini tuh 100% halal. Day one jadi cici-cici makan mooncake. Ini Mimin pesennya di Pia Madu ya guys. Ya ampun, ini hampersnya cutie banget. Bahkan ada yang pakai pegangan bambu loh guys. Nah yang ini tuh namanya Summer Garden ya guys. Terus boxnya ini tuh solid banget. Tuh dalamnya ada kue bulannya guys. Ini ya ukuran kue bulannya aja sebiji segede ini loh guys. Pertama kali cobain kue bulan dan lidah Mimin tuh langsung nyetel guys. Kirain manis banget gitu loh, ternyata enggak. Nah di dalamnya tuh kayak gini ya guys. Isinya tuh ada lotus, red bean, dan black sesame. Terus bisa ditambahin egg yolk kayak gini nih guys.
Wow, ini tuh varian lotus egg yolk ya guys. Teksturnya lembut dan sama sekali nggak over sweet. Lanjut cobain yang ini nih, black sesame egg yolk. Dia tuh balance banget antara manis, gurih, dan asinnya dari egg yolk. Next, Mimin cobain yang kacang merahnya. Ini tuh varian red bean egg yolk ya. Dia tuh rasanya lebih ke umami gitu guys. Nah, kalau yang ini tuh Celestial Palace guys. Bisa nyala dong. Tuh lihat deh. Wah, keren banget ya. Pas dibuka, dalamnya kue gulanya ada di sini. Di dalamnya pun desain kotaknya cantik banget. Nah, tipe mooncake di Pia Madu ini emang less sugar guys, jadi cocok dimakan anak-anak sampai orang tua. Nah, kalau yang ini lantern box guys. Tuh, timbul ya kelincinya. Dan di dalamnya ini ada kue bulan mini-mini, ada 2 biji. Paket hampers mooncake dari Pia Madu ini juga bisa di-mix sama Pia Madu andalan mereka loh. Dari packaging keren dan rasanya yang premium, bener-bener gak malu-maluin dibagi ke keluarga pas Mid Autumn Festival nanti. You guys order mooncake-nya di Pia Madu aja. Bisa-bisanya ada tumpeng bakso isinya cabai mercon. Terus masih Mimin sambelin kuahnya guys. Lihat deh cabenya sebanyak itu. Ini tuh bakso Solo yang rame banget di Surabaya guys. Yuk ikut Mimin. Namanya tuh bakso Solo Mas Ari ya. Tuh kalian lihat deh yang makan banyak banget. Makin malam tuh selalu serame ini guys. Karena sekarang musim hujan kali ya. Jadi paling cocok ya makan bakso. Di sini tuh bakso Solonya beda banget dari yang lain guys. Karena banyak banget variannya. Dulu pas pertama kali kesini tempatnya tuh masih emperan guys. Dan sekarang mereka udah extend sampai dalam tuh. Jadi kalian bisa makan di dalam. Ngikutin tren banget nih, mereka bikin bakso keju. Real pakai keju mozzarella yang bisa molor kayak gini guys. Keju mozzarellanya tuh premium banget. Nah ini nih bakso tumpeng yang menjulang tinggi. Beneran guys, ini tuh gede banget sampai Mimin effort makannya. Di dalam tuh ada isian cabai mercon dan tetelan sebanyak ini guys. Makan bakso yang wajib sampai warnanya merah ya. Dan kasih sambal yang banyak. Gila ini bakso urat jumbonya mekar banget. Tipe bakso Solo Mas Ari tuh emang berdaging dan gede banget ya ukurannya. Sampai gak muat loh mulut Mimin yang lebar ini. Komposisi dagingnya banyak dan teksturnya kenyal. Dan yang ini isian telur asin guys. Mimin baru nyadar ternyata di sini juga ada mie ayam bakso loh. Mie ayamnya enak banget guys. Terus masih ditambahin 3 bakso. Cus kalian yang penasaran buruan cobain. Gila sih ini tuh bakso keju moncrot terjumbo yang pernah Mimin tahu guys. Super moncrot. Akhirnya guys Sarjana Bakso udah buka di Surabaya. Dan ini tuh lokasinya di depan Pasar Turi. Ini belum apa-apa udah antri guys. Panjang banget antriannya. Masuk ke dalam ternyata lebih rame. Kalau urusan bakso mereka ini emang udah S3 lah. Pantesan aja ya namanya Sarjana Bakso. Selama Mimin kulineran bakso, cuman bakso mereka yang paling murah guys. Udah gitu ya ukurannya abnormal, jumbo banget. Cobain tetelan dan kuahnya doang. Masya Allah nikmatnya guys. Tetelannya gede-gede. Bakso keju moncrot terjumbo guys. Tuh ini tuh emang tipe kejunya yang moncrot gitu ya. Dan dipencet leleh kayak gini guys. Ya ampun. Makan bakso di Jawa Timur harus yang sampai merah gini guys. Nih bakso uratnya guys. Wow gede banget. Gak muat guys. Dari tampilannya kalian udah bisa lihat kan kalau bakso ini tuh berdaging dan berurat. Gila uratnya bener-bener ngurat banget. Nah yang ini urat mercon guys. Tuh Mas Mimin kasih sambal. Komposisi daging dan uratnya beneran sebanyak itu. Dan ini di dalamnya ada potongan rawit yang krenyes-krenyes. Kalau yang ini varian telur guys. Tuh banyak banget kan variannya. Baksonya gede, telurnya juga gede. Bener-bener puas banget. Nih makanya pakai gorengan guys, celup-celupin ke kuah. Ya ampun gorengannya kriuk banget. Kalau cari bakso di Surabaya mending ke Sarjana Bakso aja ya.